Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah pernah terkena sinusitis ya, pasti sangat tidak nyaman sekali, pasti sangat nyeri sekali. Tapi masih banyak orang yang menganggap sinusitis itu flu biasa ataupun sakit pilek ya. Ini berbeda sekali ya, sinusitis dengan flu biasa yang disebabkan dengan virus influenza virus. Saya jelaskan sedikit tentang sinusitis. Jadi sinusitis itu adalah peradangan di rongga sinus. Yang paling sering itu di rongga pipi ya, sinus. Kemudian di dahi. Nah, ini kalau seandainya meradang ya, ini gejalanya bisa misalkan nyeri pada tenggorokan ya. Kemudian juga bisa nyeri di pipi, tulang pipi, kemudian nyeri di dahi, sampai juga nyeri di bagian dekat bola mata. Nah, kemudian ada juga yang sampai kalau berbaring itu mengalir ke tenggorokan, ada cairan seperti itu. Dan yang paling umum dirasakan itu adalah bau napasnya menjadi tidak sedap. Nah, teman-teman, kalau sudah terkena sinusitis ini ya, ini bukan berarti tidak bisa terkena lagi, ini bisa saja. Nah, itulah perlu pencegahan. Nah, sinusitis ini dia bisa terkena siapa saja, baik usia tua, baik usia muda, baik laki-laki, baik perempuan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita mencegah ya sebelum terjadi kekambuhan. Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa teman-teman lakukan di rumah ya agar sinusitis ini tidak kambuh. Nah, cara pencegahan ini juga bisa berlaku bagi orang yang belum terkena sinusitis. Nah, jadi biar orang yang belum terkena sinusitis ya jangan sampai terkena. Cara yang pertama adalah dengan cuci tangan ya, rajin cuci tangan. Nah, terdengar sepele tapi banyak orang yang melupakan kebiasaan ini. Banyak orang yang cuci tangan itu hanya ketika ingin makan. Hanya ingin makan baru cuci tangan. Apalagi ini misalkan pergi ke rumah makan atau ke kafe-kafe ya. Disediakan cuci tangannya kadang cuman mangkok saja ya, paling cuci tangan ujungnya saja. Nah, ini lebih bagus ya memang cuci tangannya itu di air yang mengalir. Kenapa dok cuci tangan ini penting dalam mencegah sinusitis? Karena tanpa kita sadari ya, kita sering menyentuh daerah wajah. Entah itu hidung, entah itu mulut ya, entah itu mata ya. Karena mata, hidung, mulut ini merupakan pintu gerbang ya, penyakit bisa masuk ke tubuh kita. Nah, kalau seandainya kita nggak cuci tangan, ada bakteri, ada virus ya, kita pegang-pegang wajah ya, itu meningkatkan resiko kita untuk terkena penyakit. Nah, kalau seandainya kita cuci tangan, ya ini menurunkan resiko kita terkena penyakit ya, apalagi penyakit saluran nafas. Nah, ini penting sekali teman-teman, mulai sekarang rajinlah cuci tangan di air yang mengalir, jangan air yang di mangkok cuci tangan gitu ya, habis makan nanti cuci tangan situ lagi ya. Jadi penting sekali. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Banyak orang yang minum air putih ini hanya ketika haus ataupun sehabis makan ya. Padahal tubuh kita memerlukan air putih ya untuk tetap bekerja optimal, supaya juga menjaga kesehatan tubuh. Penting juga mengkonsumsi air putih itu supaya selaput lendir itu tidak kering ya, lendir di saluran nafas tidak kering. Kalau seandainya kering, ini meningkatkan resiko kita mudah terkena penyakit. Nah, jadi supaya terhidrasi terus. Nah, jadi nggak kering ya. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan minum hanya ketika haus atau sehabis makan. Memang biasakanlah banyak mengkonsumsi air putih. Dok, saya sukanya air es. Kalau air es boleh-boleh saja, tetapi jika memang kondisi lagi tidak memungkinkan, itu dihindari, nanti malah batuk ya, kemudian juga malah pilek. Nah, ini pokoknya dikondisikan saja. Yang ketiga, vaksin flu. Nah, jadi menurut CDC dengan kita mencegah influenza itu juga sama dengan kita mencegah sinusitis. Jadi penting teman-teman untuk mendapatkan vaksin flu ya. Dok, kalau seandainya sudah kena vaksin flu, berarti nggak bisa kena flu ya? Bukan berarti nggak bisa, tetap bisa. Tetapi
Kalau seandainya kita telah diberikan vaksin flu, jika kita terkena flu itu tidak separah kalau seandainya kita tidak vaksin. Tetap kena tapi tidak separah kalau kita tidak vaksin. Cara yang keempat adalah dengan menghindari stres. Nah, memang kita tidak bisa lepas dari stres sama sekali, tetapi kita harus beradaptasi. Tubuh kita harus cepat beradaptasi, jangan sampai stres itu berlangsung terlalu lama ya. Stresnya jadi kronis. Kalau kronis ya itu mempengaruhi antibodi. Sistem imun kita menjadi lemah, tidak siap ketika ada benda asing yang masuk ke tubuh kita. Karena imun kita nggak siap ataupun nggak kuat. Nah, jadi teman-teman, stres juga ini sangat mempengaruhi, misalkan teman-teman jadi malas beraktivitas ya, kemudian juga malas makan, kemudian juga malas olahraga. Jadi kalau seandainya teman-teman stres, itu lakukanlah kegiatan yang menyenangkan, bisa jalan-jalan, menonton televisi, bernyanyi, ya, meditasi, ya, apapun itu. Pokoknya lakukan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian ada juga orang yang kalau stres itu kebiasaannya menggosok hidung. Nah, kalau seandainya dia stres, menggosok hidungnya semakin kuat. Nah, ini resiko hidungnya luka, ya, bagian dalam itu akan semakin tinggi. Kalau seandainya luka itu memudahkan bakteri, ya, virus itu untuk masuk dan menginfeksi, seperti itu ya. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Nah, jadi teman-teman penting untuk memilih jenis makanan, penting untuk memilih makanan yang akan teman-teman makan. Kenapa seperti itu? Karena jika teman-teman mencukupi kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi ya, sistem imun itu akan baik, akan prima, akan optimal ketika seandainya teman-teman ada benda asing, yaitu ada perlawanan yang maksimal. Kemudian juga makanan yang bernutrisi yang bergizi ini ya, itu bisa teman-teman dapatkan dari sayuran ya, buah-buahan yang kaya akan antioksidan. Jadi teman-teman jangan hanya makan ya, itu mementingkan rasa, misalkan makan ayam goreng sama nasi aja, atau misalnya ayam gulai saja ya. Perhatikan juga sayur buahnya ya, kurangi makanan-makanan yang berlemak. Perhatikan pentingnya gizi dan nutrisi bagi kesehatan tubuh kita. Yang keenam, hindari alergi. Nah, misalkan teman-teman ada sinusitis ya, apalagi sinusitisnya kronis, itu harus menghindari hal-hal yang dapat memicu sinusitisnya bertambah parah, misalkan debu, asap rokok ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga misalkan teman-teman ada alergi ya. Ada alergi jika terkena dingin pilek, terkena debu jadi pilek ya, terkena asap rokok menjadi pilek. Nah, itu penting juga dihindari ya, supaya tidak ada timbul reaksi alerginya. Kalau seandainya teman-teman alergi terus-menerus ya, bukan tidak mungkin untuk terkena sinusitis ujung-ujungnya nanti. Intinya, teman-teman harus menghindari apa yang membuat teman-teman kambuh alerginya, kalau memang memiliki alergi. Yang ketujuh, menjaga kesehatan mulut. Nah, sinusitis ini bisa saja ya, penyebabnya salah satunya karena gigi berlubang, kemudian karena trauma langsung di rongga sinus. Nah, untuk teman-teman penting untuk menjaga kesehatan mulutnya, mulai dari rajin menggosok gigi, ya, membersihkan lidah yang kotor, ataupun misalkan ada karang gigi dibersihkan. Nah, jangan sampai giginya berlubang, sakit gigi. Kalau perlu teman-teman bisa melakukan kontrol ya, kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali biasanya. Itu dicek kesehatan giginya ya. Kalau seandainya ada lubang ya ditempel ataupun dilakukan perawatan oleh dokter gigi. Jadi teman-teman intinya jangan malas untuk menyikat gigi, membersihkan mulutnya ya ketika makan, habis sikat gigi ya, dikumur-kumur ya, pokoknya rutin. Intinya menjaga kesehatan rongga mulut itu penting dalam mencegah sinusitis juga. Misalkan setelah disikat masih ada sisa-sisa makanan ya, itu gunakanlah benang gigi ya untuk membersihkannya, itu bisa juga. Oke teman-teman, itu tadi 7 cara untuk mencegah supaya tidak terkena sinusitis bagi yang belum terkena, dan yang sudah terkena supaya tidak kambuh ya, bisa dilakukan ini poin 1 sampai 7, jangan dipisah-pisah karena ini memang satu kesatuan ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.